Apakah diperbolehkan sholat sambil menahan kentut, menahan pipis, ataupun menahan berak? Kita baca dulu penjelasannya dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha sholatun bimudafa'ati hadasin kabaulin wa ghaidin warihin. Dimakruhkan sholat dengan menahan hadas, sambil menahan hadas seperti menahan pipis, menahan berak, dan juga menahan kentut. Alasannya apa? Lil khobari al-ati, karena terdapat hadis. Hadisnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La sholata bihadrati ta'amin wala sholata wa huwa yudafihu al-akhbasani. Tidak boleh sholat di hadapan makanan, dan juga tidak boleh sholat sedangkan dia sedang menahan dua hal yang buruk, yaitu berak dan pipis. Nah, karena ada hadis larangan ini, maka dimakruhkan sholat sambil menahan kentut, menahan pipis, ataupun menahan berak. Alasan lain, wali annaha tukhillu bil khusyu'i, karena hal tersebut bisa mengurangi kekhusyuan sholat. Menahan kentut itu bisa mengurangi kekhusyuan sholat. Pas sholat yang dipikir hanya kentut saja. Bal qala jam'un in dhahaba biha batalat. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika dengan menahan itu bisa menghilangkan kekhusyuan sholat, hilang sama sekali kekhusyuannya, maka hal tersebut membatalkan sholat. Ini menurut sebagian ulama. Wa yusannu lahu tafrighu nafsihi qabla sholati wa in fatat al jama'atu. Disunahkan bagi orang yang hendak sholat itu untuk mengosongkan badannya dari hadas sebelum sholat, walaupun hal tersebut bisa dapat tertinggal sholat jamaah. Jadi sebelum sholat itu kalau ingin kentut dulu, pipis dulu, atau berak dulu, mengosongkan badannya dari hal-hal yang tersebut sebelum sholat itu disunnahkan. Supaya apa? Supaya saat sholat nanti tidak menahan itu. Walaysa lahu al-khuruju minal fardhi idza tarat lahu fihi. Tidak diperbolehkan keluar dari ibadah fardu, membatalkan ibadah fardu ketika rasa itu datang di tengah sholat. Ketika di tengah sholat kok ingin kentut, ingin berak, ingin pipis, tidak boleh dibatalkan sholatnya. Nah, ketika sholat fardu, ketika sholat sunnah boleh-boleh saja. Wala ta'khiruhu idza dawaqa waqtuhu. Tidak boleh mengakhirkan ibadah fardu ketika waktu fardunya sudah hampir habis. Ketika waktu sholat itu hampir habis, misalkan waktu zuhur hampir habis, tidak diperbolehkan pipis dulu, berak dulu, atau kentut dulu. Jadi harus mendahulukan sholat. Jadi kesunan tadi, kesunan kentut dulu, berak dulu, pipis dulu, itu ketika waktu sholat masih panjang. Itu sebelum sholat disunahkan itu dulu. Namun ketika waktu sholat sudah sempit, sudah hampir habis, maka walaupun ada rasa ingin kentut, ingin pipis, ditahan, harus sholat dulu ketika memang waktunya sudah hampir habis. Wa ibratu fi karohati dzalika biwujudiha inda taharumi. Nah, letak kemakruhan menahan kentut dan lain-lain tadi ketika rasa itu terjadi ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kok ingin kentut, ingin pipis, maka itu makruh. Wayam bagi ayul haqabihi ma law aradat lahu qabla taharumi fazalat wa alima min adatihi annaha ta'udu ilahi fi sholati. Dan sebaiknya juga disamakan masalah ketika seseorang itu sebelum takbiratul ihram sudah ada rasa ingin kentut, misalkan ingin pipis, ingin berak, kemudian rasa itu hilang dan dia mengetahui biasanya rasa ingin kentut tadi kembali lagi pada tengah-tengah sholat. Terus dia sholat saja, tidak pipis dulu, tidak kentut dulu, tidak berak dulu, langsung sholat. Nah, itu makruh karena ada kebiasaan kalau sebelum sholat itu ingin pipis, ingin kentut, kok ditahan, nanti rasa itu kembali lagi di tengah sholat. Nah, itu makruh sholat seperti itu. Nah, demikian penjelasan dalam kitab Fathul Mu'in. Wallahu a'lam bishawab.